Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Kamu gak bisa bohongi saya. Kamu gak bisa bohongi saya kalau saat ini kamu juga sedang sangat bahagia. Saya memang bahagia. Karena kita bisa pergi sama-sama, Bagas senang, Mama senang, dan kita semua senang. Tapi kamu lupa. Kamu juga bahagia karena kita bersama-sama, kan? Maksud saya, kamu dan saya. Kamu mencintai saya, kan? Kamu bicara soal itu lagi. Apa salahnya? Apa saya nggak boleh tahu perasaan orang yang saya sangat sayangi? Hanya untuk dijadikan cibiran semua orang. Saya kan sudah bilang berkali. Saya tahu kamu kakak ipar saya dan saya adik ipar kamu. Lalu kenapa? Apa itu berarti kita tidak boleh saling mencintai? Sebetulnya saya sudah tahu jawaban kamu waktu itu. Kamu juga mencintai saya. Tapi kamu terlalu munafik. Jangan panggil saya kamu. Panggil saya Mbak. Saya masih tetap kakak kamu. Ngerti? Makannya cuma sedikit, Van. Udah kenyang, Ma. Hari ini kamu ke kampus lagi. Iya. Saya mau ambil tas dulu ya, langsung berangkat. Ivan kok sekarang jarang di rumah. Kalau pergi pagi, pulangnya malam.
Katanya sedang nyelesain skripsi, tapi nggak selesai-selesai. Mungkin skripsinya memang agak sulit, Ma. Jadi nggak selesai-selesai. Dokter Anto jadi kesini kan? Jadi, ini kan kunjungan yang terakhir, San. Mama kan udah sehat. Mama memang lebih kelihatan sehat. Apalagi kalau istirahat lagi, minum obat semakin teratur, pasti pulihnya lebih cepat. Ma, Santi tinggal sebentar ya. Santi mau bicara dengan Ivan. Van, sebentar, Mbak mau bicara. Bicara apa? Soal tadi malam, Mbak tahu kamu marah. Mbak hanya ingin kamu bisa mengerti bahwa Saya tahu dan saya tidak mau membahasnya. Saya jalan dulu ya. Halo? Ivan, aduh kemana aja sih lu lama nggak kelihatan? Pagi ini ke kampus nggak? Gue kangen nih. Ada apa, Lin? Tumben. Nggak ada apa-apa. Cuman ada informasi penting banget. Lu mau tahu nggak? Pokoknya lu rugi banget deh kalau nggak tahu. Ya udah, kita ketemuan aja di kampus. Kebetulan saya juga sekarang mau ke sana. Jam 10 ya di taman kampus, gue tungguin. Oke. Oke, Van, yaudah. Van. Yasa! Yasa! Berenang. Dari mana, Bu? Biasa, dari rumah saya. Memangnya kamu pikir saya nggak punya rumah, tinggal di rumah itu terus? Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Gimana kabarnya majikan kamu? Udah sembuh belum dia? Belum sih, Bu. Tapi sekarang udah mendingan. Soalnya Bu Santi udah pulang. Jadi beliau lagi gembira sekali. Sudah pulang. Jadi dia tinggal di situ lagi? Iya, Bu. Memangnya Ibu tidak tahu ya? Ternyata Santi disuruh pulang sama Ivan karena dia mau suka-sukaan di rumah itu. Sementara ibunya sakit. Kalau nggak ada saya, kan nggak ada yang ngawasin. Bu, Retno. Sosok, kamu jangan bilang ya, jangan cerita kalau ketemu saya. Iya, Bu. Nanti kalau mereka tahu, mereka usir lagi saya dari sini. Saya mau silaturahmi ke warungnya Po Ati. Jangan cerita ya. Iya, Bu, iya. Awas! Iya, Bu. Ben mau silaturahmi. Biasanya nyapa orang di jalan juga enggak pernah. Sebelum gue cerita semuanya sama lo, gue mau nanya sesuatu. Lu sekarang udah punya gandengan belum? Kalau ini urusannya lo mau ngejodohin gue lagi sama teman-teman lo, terus terang gue males deh. Enggak, siapa juga yang mau jodohin lo sama teman-teman gue. Justru gue mau kasih tau sama lo, kalau si Ines itu mau batalin pernikahannya sama Reja. Dan dia mau balik sama lo. Nah, kaget kan? Makanya jangan mikir macem-macem. Apa yang lo barusan bilang? Iya, Ines mau batalin pernikahannya. Jadi kemarin-kemarin tuh Ines terus-terusan telepon gue dari Amrik. Dia bilang dia itu nggak bisa lupain lo. Makanya dia mau batalin pernikahannya sama si Reja dan balik sama lo. Dan yang gue heran, dia tuh yakin banget kalau lo tuh masih cinta sama dia. Sebenarnya iya nggak sih? Van? Ivan? Van? Apapun keputusan lo nanti, pokoknya lo harus hubungin dia. Nih, nomor teleponnya. Dan lo janji, lo harus telepon dia. Karena dia udah kangen berat sama lo. Oke, sekarang gue kelas dulu ya. Ya, bye-bye. Makasih ya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Pasti harus menghubungi dia. Apakah saya harus membuka cinta lama saya lagi? Saya udah begitu keras berusaha untuk bisa melupakan dia. Kenapa
Kenapa dia harus kembali ke dalam hidup saya? Kenapa dia harus kembali? Memangnya ada apa sih? Nah, itulah, Pok. Biasa, orang yang berniat baik memang belum tentu diterima niatnya. Wati tahu kan? Kalau sekarang di rumahnya Bu Mary itu ada istrinya Bagus. Itu loh, anaknya Bu Mary yang meninggal. Oh, kakaknya si Ivan. Iya, kemarin mantan istrinya si Bagus itu yang namanya Santi sempat saya usir, Wati. Memangnya ada apa? Habis dia udah main sama adiknya Bagus, si Ivan itu. Masa sih, Bu? Iya, saya kan nggak terima. Saya nasehatin dia. Si Santinya malah nggak ngerti. Gak terus aja godain si Ivan. Ivan tuh kan laki-laki, pantas aja dia tergoda. Karena mereka merasa malu. Mereka ngusir saya, Pok. Kok begitu sih, Bu? Ivan itu kan anaknya baik. Gak mungkin lagi dia begitu. Ivan itu memang baik, Pok. Tapi istrinya Bagus itu yang namanya Santi. Dia itu perempuan gak bener. Dia godain Ivan terus. Sampai si Ivan itu mau. Dia kan gak bisa memiliki kekayaan karena Bagus meninggal. Sekarang dia berusaha ngedeketin si Ivan. Dengan mendekati Ivan, dia bisa merebut semuanya. Perempuan itu memang benar-benar licik. Sebentar lagi, dia pasti membuat Bu Mary itu mati pelan-pelan. Ya Tuhan. Makanya, Pok, saya kasihan sekali sama Bu Mary. Udah kena serangan jantung, dia mesti menerima mantunya yang kayak begitu. Padahal, kalau si Ivan berbuat yang tidak sama Santi, itu bisa bahaya. Katanya bisa bikin 40 rumah itu jadi sial. Res, kamu kemana aja? Pergi kok nggak bilang-bilang? Sejak kapan kamu peduli? Saya peduli karena semalam kamu mabuk. Saya takut kamu pergi dalam keadaan mabuk, karena itu akan membahayakan diri kamu. Res, saya takut terjadi apa-apa sama kamu, karena saya tahu kamu mabuk gara-gara saya. Res, saya mohon, kamu jangan lakukan hal itu lagi, ya? Itu bukan urusan kamu. Saya pergi karena saya mau mengurus perceraian kita, dan kamu udah tahu itu. Saya udah beli tiket kamu untuk pulang ke Jakarta. Kamu akan pulang besok, dan kamu akan urus perceraian kita di sana. Tapi saya... Cukup. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Karena saya sudah cukup tersiksa dengan semua ucapan kamu kemarin. Saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Nes, saya mohon, kamu pulang aja ke Jakarta, oke? Dan urus perceraian kita. Saya nggak bisa ikut, karena saya masih banyak pekerjaan di sini. Oh ya, satu hal lagi. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam mengurus perceraian kita, kasih tahu saya, nanti saya akan bantu. Oke? Gila. Jadi si Reja ngirim lu ke sini buat ngurus perceraian lo. Iya, Gila terus? gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue juga nggak nyangka dia bisa ngomong seperti itu. Ya, gue ada rasa gembira sih. Cuman gue juga ngerasa sedih. Kok dia bisa secepat itu ya ambil langkah seperti itu? Aduh, Lin, gue nggak bisa. Aduh, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi nih. Gue ngerasa nggak enak, Lin. Ya, maksud gue kan proses perceraiannya nggak secepat ini. Jadi? Aduh, Lin, gue nggak tahu, Lin. Gue nggak tahu. Aduh, Nes. Gue jadi bingung sama lo. Kemarin lu ngotot pengen cerai. Sekarang giliran dia udah setuju cerai dan ngasih lu tiket ke sini, lu ragu-ragu. Maksud lu apa, Nes? Jadi mau lu batalin? Enggak, gue nggak mau nunda. Lah terus maunya gimana? Aduh, Lin, gue nggak tahu, Lin. Gue bingung. Lu udah nelfon Ivan kan? Udah, dan dia janji mau telepon lo. Ya udah, ntar gue telepon lu lagi. Lu doain ya, semoga semua persoalan gue lancar. Oke deh, Nes, gue doain lo ya. Oke. Jadi lu
putus gitu aja sama Arvin. Iya. Gila. Nekat tau gak lu? Masa cuma gara-gara gitu aja lu putus sama dia? Gue tuh nggak mau ngambil resiko punya cowok kayak Arvin. Dia dikit-dikit tuh cemburuan sama gue, ngapain coba? Daripada gue capek hati, mendingan udahan aja deh. Jadi ceritanya lu jomblo nih. Ngapain tuh dia kesini ya? Siapa tuh? Pasiennya kakak gue, tapi orangnya begini. Oh, kasian. Mari Den, silakan Den. Tapi lah, kalau nggak salah, dia anak fakultas ekonomi yang dulu kecelakaan itu. Dia dulu aktif di kampus kita. Cuma gara-gara kecelakaan yang dulu itu, dia jadi mutus kuliah. Ah, masa sih? Kok gue nggak pernah denger? Makanya sekali-sekali perhatiin kampus dong. Lu sih pacaran mulu sama Arvin. So tau lo. Yaudah deh, gue mau nyamperin dia dulu ya. Ngapain? Bentar. Faisal! Wah, udah sembuh sakitnya. Ngapain lu di sini? Ya, mestinya gue nanya lo lagi ngapain di sini. Ini kan kampus gue. Nah, ini juga kampus gue. Kebetulan gue mau daftar ulang. Mat. Tunggu. Perlu diantar nggak? Lo kan pasti butuh bantuan gue buat nulis-nulis. Emangnya lo nggak malu jalan sama orang cacat seperti gue? Kalau malu tuh kalau kita nyolong. Mas, tunggu sini aja. Bentar saya antar Faisal balik lagi ke sini, ya. Silakan. Lo ngambil jurusan apa lah di sini? Sastra. Lo? Gue ekonomi. Wah, tukang hitung-hitung dong. Ekonomi negara kita kan lagi morat-marit nih. Kalau yang hitung nggak ahli bisa kebobolan nggak sih? Ngomong-ngomong, cutinya dari kapan emangnya? Jangan tanya kapan, yang pasti gue lagi berusaha untuk melupakannya lah. Wah. Jadi orang ini yang bikin lo memutuskan hubungan kita? Gue nggak nyangka lah. Harga lo jatuh gini aja. Masa ada yang sempurna, lo pilih yang nggak sempurna? Jaga ya mulut lo kalau ngomong. Mulut lo kayak ember banget sih. Gue kan cuma bilang sama lo main mutusin hubungan kita aja. Lo pikir gue gampang apa nerimanya? Hah? Ingat ya, lah. Laki-laki pantang buat disakitin. Kayak kelakuan lo sama gue. Gue nggak bisa terima gitu aja. Kalau lo nggak bisa terima, terus lo mau apa? Lo berharap gue mempertahankan hubungan kita gitu? Aduh, sorry, Vin. Gue nggak minat. Lah, gue ingetin lo, punya pacar lu tuh gak enak. Palingan lu cuma disuruh dorong kursi rodanya doang supaya gratis. Lo hati-hati ya kalau ngomong. Apapun status gue terhadap dia, lo nggak berhak ngomong kayak gitu ke orang seperti dia. Lo sombong banget sih. Lo pikir lo tuh siapa? Mentang-mentang lo sempurna terus lo boleh ngomong ke orang kayak dia. Vin, dia lebih sempurna dari lo. Minimal mulutnya nggak ember kayak lo. Kurang ajar lo. Lo udah gila gua. Vin. Emang lo pantas dihina karena kelakuan lo kayak gini. Vin, gua tuh bersyukur karena putus dari lo. Bukan karena lo cemburuan aja. Karena lo punya pikiran picik. Gue nyesel kenal sama lo. Ella. Ayo. Ella. Lu gimana sih, Vin? Diam lo. Kurang ajar emang tuh cewek. Gue udah bilang ngapain lo jalan sama orang cacat seperti gue. Jadinya lo diledek, ya kan? El, aku minta maaf gara-gara lo jadi berantem sama cowok lo. Sorry ya. Stop. Nangis ya, lah. Gue gak mau jalan sama orang nangis. Tapi orang itu terlaluan. Ya, memang terlaluan. Tapi lo lihat kan, lah. Gue gak bisa berbuat apa-apa, lah. Gue lumpuh. Itulah ruginya jalan sama orang cacat seperti gue. Makanya biar gue jalan sendirian aja ya. Enggak. Gue janji mau nganterin lo dan gue akan tetap nganterin lo. Tapi gak dalam keadaan seperti ini, lah. Kalau lo masih nangis, gue jalan sendiri aja. Gue janji gue gak akan nangis. Janji? Oke.
lama semakin mirip papahnya. Ganteng. Iya, Yang. Nanti Eyang mau ajak Bagas ke arisan teman-teman Eyang. Supaya teman-teman Eyang tahu kalau Bagas sudah sebesar ini dan sudah jadi anak ganteng. Mama udah mau aktif arisan lagi. Kan belum sembuh benar, Ma. Mama sudah merasa sehat kok. Tapi ya nanti kalau dokter sudah mengizinkan Mama untuk aktif, Mama baru ke arisan. Kamu juga ikut ya, San? Supaya teman-teman Mama juga kenal sama kamu. Saya sama Bagas mau jalan-jalan. Mama mau ikut? Mama di rumah aja. Mama pengen nonton TV. Ayo, kita pamit sama Eyang. Bagas mau jalan-jalan. Oh, jalan-jalan sama Mama. naik kereta didorong-dorong. Iya. Lama-lama ya jalan-jalannya. Ya. Pergi dulu ya, Ma. Ada ayam, Bagas. Bagas ngeliat nggak? Ada ayam. Dasar tuh perempuan nggak tahu malu ya. Ih, amit-amit deh. Kenapa? Oh iya, kita lihat burung ya. Ayamnya bunyi ya. Ayamnya pok 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 katanya ya. Itu tuh, Bu. Itu tuh. Itu orangnya. Iya, Bu. Itu anak perkawinannya dengan Bagus. Cantik juga sih orangnya. Cuma ya. Cantik-cantik buat apa kalau bikin sial mau bikin malu? Bayangin ibu-ibu, 40 rumah yang jadi sial. Wah, kayaknya sekarang ini cara yang tepat, Bu. Kita bicara sama dia. Kalau ibu-ibu mau bicara, bicara aja. Biar dia tahu kalau ibu-ibu di sini nggak suka sama caranya. Udah bicara. Kita lihat saja yuk, gitu. Kita saja sekarang yuk. Kita lihat yuk. Yuk. Perempuan gagal. Kamu yang namanya Santi ya? Yang tinggal di rumah Bu Mary? Iya, Bu. Ada apa ya? Saya bilangin ya, kamu jangan pernah berbuat dosa di wilayah ini. Kamu tahu akibat perbuatan kamu wilayah ini bisa sial. Maksud Ibu apa? Emangnya nggak ada laki-laki lain yang bisa kamu nikahi lagi? Dengar ya, keluarga Bu Mary itu keluarga baik-baik, bukan keluarga yang kamu bisa mainin gitu aja. Betul. Ini udah kakaknya kena, adiknya juga kena. Saya betul-betul tidak mengerti maksud Ibu. Saya tidak mengerti. Kami bilangin ya, sebelum kami mengusir kamu dari wilayah ini, lebih baik kamu pergi sekarang juga dan tinggalin tuh Ivan. Apa sih maksud Ibu? Saya nggak ngerti. Betul-betul saya tidak mengerti. Apa sih? Lu jangan pura-pura bego ya. Kami di sini udah tahu semua kamu tuh ada main sama si Ivan. Kamu itu dasar perempuan nggak tahu malu. Udah jadi istri kakaknya, kamu masih merebut adiknya. Ingat, kuburan suamimu itu belum kering. Pikir dong, apa pantas kamu itu sama adiknya? Iya, dan yang paling penting jangan buat dosa karena kita ikut panggul sialnya. Ingat, yang namanya kumpul kebo itu bisa dibakar di neraka. Tahu? Pokoknya kita kasih ultimatum nih. Kalau kamu nggak ninggalin keluarga itu, kita akan laporin ke Pak RT. Kamu disidang sekalian. Sama sekalian juga ibu mertua kamu itu kena serangan jantung. Dasar perempuan nggak tahu malu. Rasain kamu. Itu balasan dari saya. Ini baru yang pertama. Nanti yang kedua, kamu akan lebih sakit lagi. Cucu Mbak Eyang yang ganteng kok sudah pulang. Kok cepet jalan-jalannya, Nak? San, kamu kenapa? Santi, San, Santi, San, kamu kenapa, San? Santi, ada apa sih, San? Saya nggak apa-apa, Ma.
Gak apa-apa kok nangis gitu. Cerita dong, San, sama Mama ada apa? Santi. Saya cuma sedih. Saya ingat Mas Bagus. Sayang, itu kan sudah lama. Mas Bagus juga sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Dan kamu sudah janjikan sama Mama untuk tidak sedih lagi. Kalau kamu sedih begini, Mama juga jadi sedih lihatnya. San. Maaf, Ma. Saya lagi pengen sendiri. Tolong tinggalkan saya. Saya cuma pengen berdua dengan Bagas. Oke, ini langsung diserahkan sama Ibu Devi ya. Terima kasih, Pak. Halo, Van, Ma, ada apa? Mbak Santi, Van. Mbak Santi sedang nangis di kamarnya. Apa? Kok bisa sampai begitu? Mama nggak tahu persis, Van. Setahu Mama, begitu pulang jalan-jalan sama Bagas, tiba-tiba dia kelihatan sedih dan nangis. Mama khawatirnya, Van, ada sikap Mama yang menyinggung perasaan dia. Kamu cepat pulang ya, Van. Ya, saya akan usahakan, Ma. Tapi rasanya saya belum bisa pergi sekarang. Masih begitu banyak tugas kuliah yang harus saya selesaikan. Saya berusaha secepatnya, Ma ya. Iya, usahakan secepatnya, Van. Mama tunggu. Kok bisa jadi seperti ini? Jangan-jangan karena kemarin saya bicara sama dia, lalu sekarang dia nangis. Ya Tuhan, saya sudah menyakiti hatinya dia. Aduh, kaget. Udah belum, Mas Parto? Belum, Non. Sedikit lagi. Tuangin semua, Mas. Nggak usah tanggung-tanggung. Iya, Non. Iya, Non. Aduh. Non Indri, ada-ada aja. Bikin semua orang repot. Udah selesai belum, Mas? Sudah, Non. Sip, Non. Ya udah bagus. Bi, udah belum, Bi? Sudah, Non. Udah dimatiin semua AC-nya? Sudah, Non. Ya udah bagus. Memang ada apa sih, Non? Kok tawar air dituangin bubuk coklat, terus AC stop kontaknya dimatiin? Udah deh, pokoknya kita lihat aja. Pokoknya sip. Bi. Mas Parto, udah turun. Iya, Non. Saya turun, Non. Bibi. Halo, Eva. Halo, Indri. Apa kabar? Baik, Tante. Tante baru pulang jalan-jalan. Mau oleh-oleh nggak? Mau, Tante. Ya. Nah, ini oleh-olehnya. Permen, Tante. Cuma satu. Pelit amat. Enak aja kamu bilang tante pelit. Biar cuma satu, itu namanya oleh-oleh. Ya. Sekarang tante mau mandi dulu. Ya. Iya, Tante. Selamat mandi ya, Tante. Tambah cantik dan wangi ya, Tante. Makasih, Indri. Indri? Indri? Iya, Tante. Ada apaan sih, Tante? Kok AC kamar mati sih? Mati. Masa sih, Tante? Coba deh kamu lihat. Tante ini kepanasan habis dari luar. Ya udah sini, Indri coba periksa ya, Tante. Kamu periksa yang betul ya. Tuh bisa gawat kalau mati. Tante nggak bisa tidur soal AC. Ya. Iya, sudah kamu periksa.
Aduh, kenapa ya Tante? Kayaknya AC-nya rusak lagi deh. AC di sini emang sering rusak, Tante. Ya, gimana dong, In? Tante nggak bisa tidur sonder AC. Dibetulin di mana, Tante? Ini kan udah malam. Tapi udah deh, Tante. Malam ini kita nggak usah tidur pakai AC. nggak bisa dong, In. Nggak mungkin. Iya, abis mau gimana lagi? Masa kita mau maksa tukang AC-nya? Ya udah, kalau Tante gerah, Tante tidur di ubin aja. Enak aja kamu ngomong. Masa Tante suruh tidur di ubin? Makanya Tante gembel. Dasar rumah rombeng. Udah tahu AC-nya rusak, bukannya dibenerin. Saat tidur ntar malam keringetan semuanya. Pada lengket dari badan semua. In, kamu coba terus ya sampai nyala ya. Iya, Tante. Tante mau mandi dulu. Kalau ini nggak nyala juga, Tante mau tidur di kamar mama kamu. Ya, kamu coba. Kan gua. Indri! Indri! Kena deh gue kerjain. Iya, Tante. Ada apaan sih, Tante? Kamu lihat tuh. Iya, itu karena begitu. Oh, itu sih biasa, Tante. Kalau habis hujan di sini emang airnya suka butek. Soalnya kecampur sama tanah. Terus gimana dong Tante mandinya, Indri? Iya, Tante mandi aja pakai air itu. Nggak apa-apa kok, Tante. Palingan Tante cuman gatal-gatal sama lengket-lengket sedikit. Iya, nggak bisa dong, Indri. Aduh. Kamu tahu, kulit Tante ini kan sensitif. Iya, habis gimana dong, Tante? Rumah ini memang aneh-aneh ya. Tadi AC-nya rusak, sekarang airnya coklat. Gimana sih? Tante nggak mau. Jijik. Sekarang Tante mau mandi mama kamu ya. Vi! Vi! Nasi pada mati semua. Airnya kotor. Cuma punya rumah bagus-bagus kalau kayak gini. Gimana sih? Kok bisa begitu ya? AC kamar saya juga mati. Apa? Mati juga? Iya. Bohong. Kamu pasti bohong. Kamu nggak suka aku tidur sama kamu, ya kan? Nggak percaya, kita lihat yuk. Kamu bisa kan? Coba lagi. Hah? Coba tuh lihat, nggak bisa, Mbak. Ih, gimana sih, Vi? Gimana saya udah nggak mandi, tidur nggak pakai AC? Gimana sih kamu? Ya udah pakai kipas angin aja kan sama aja. Loh, Mah, kipas anginnya kan udah nggak ada. Udah ditempel di kamar Bibi. Iya, kalau Tante Retno mau tidur di kamar Biem sih nggak apa-apa. Ih, kamu tuh enak aja. Kamu pikir Tante ini siapa? Hah? Maksa tidur sama bedinda? Enak aja kamu ngomong. Ya udah, kalau caranya seperti ini, terima aja apa adanya. Kalau panas ya buka jendelanya. Ih, dasar kamu, Vi. Gimana sih? Rumah bagus-bagus, AC-nya pada mati semua. Betulin dong, Vi. Iya. Bikin kesel aku aja. Besok pokoknya ya, kalau AC sama air yang kotor itu tuh semuanya nggak benar, aku udah nggak mau tinggal di sini lagi. Ik will need. Bagus, bagus, panas. Kenapa kamu, Ndri? Enggak, Mah. Kamu sengaja ya matiin AC-nya? Terlaluan kamu, Ndri. Habis. Daripada kamar yang udah dikuasain, mendingan cepet ditanggulangan. Ya, diusir secara halus gitu. Tapi kalau dia tahu gimana nanti? Nggak mungkin, Mah. Dijamin nggak akan bocor. Lalu, Mama mandi gimana? Pokoknya buat Mama tenang aja. Indri udah siapin air 1 bak. Jadi Mama bisa mandi sampai besok. Terus buat Mama, AC-nya bakal nyala deh. Kamu nih, Ndri. Terlaluan kamu. Sini. Wah, makasih ya udah dianterin. Sering-sering aja nih. Lumayan gue jadi ngirit ongkos bus. Kalau mau gue bisa anterin lo setiap hari. Enggak, bercanda lagi. Mau mampir nggak? Ya, Mbak Santi nggak ada sih. Nggak usah lah, ntar lain kali aja. Oke deh, gue pulang dulu ya. Makasih ya. Makasih ya Mas Ahmad ya. Sama-sama, Non. Dari mana aja lo? Mobilnya kok kayak mobilnya pasiennya Mbak Santi yang gila itu? Emangnya cuma dia aja yang punya mobil kayak gitu? Wah, hebat juga lo. Berarti lo punya cowok baru kan? Nah, begitu dong. Cari cowok yang bermobil.
Jangan kere kayak si Arvin. Emangnya lo siapa boleh ngomong kayak gitu? Lagian emang lo juga bawa mobil? Kalau semua cewek-cewek punya pikiran kayak lo, gue rasa lo yang nggak bakal laku. Karena lo nggak punya modal, nggak kayak cowok yang barusan nganterin gue. Bilangin. Emang gue nggak punya modal. Tapi gue bisa cari cewek yang kaya. Ada apa? Kalau masalah ini adalah apa yang kita hadapi kemarin, saya rasa tidak perlu membuat keadaan seperti ini. Saya kok yang ngerasa nggak enak. Saya kira dengan keterus-terangan saya akan bisa membuat kita mengungkapkan perasaan kita masing-masing. Seandainya saja saya tahu hasilnya akan seperti ini. Saya begini bukan karena masalah kemarin. Saya hanya sedih aja. Tapi orang menangis pasti ada sebabnya kan? Dan sebabnya itu harus dicari tahu. Supaya bisa dicari titik permasalahannya. Tapi kalau diem begini terus, saya takutnya Mama akan salah mengerti. Dan dia akan merasa telah membuat suatu kesalahan. Dan akan buat dia kepikiran dan menjadi sakit lagi. Shan, maaf. Saya lupa panggil Mbak. Saya tidak mau membicarakannya dengan kamu karena nggak ada hubungannya dengan kamu. Jadi tolong tinggalkan saya sendiri. Van, bagaimana? Dia belum mau menceritakan kenapa dia menangis. Tadi tuh dia pergi jalan-jalan sama Bagas. Perginya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba pulang cepat, terus nangis. Mama heran, Van. Ada apa sih sama Mbak Santi? Saya nggak tahu. Tapi nanti akan saya tanyakan. Cuman sebaiknya jangan sekarang. Kita biarkan dia sendiri dulu. Mama juga jangan terlalu memikirkannya ya. Hello? Who is this? Siapa nih? Siapa sih? Jangan, Ivan. Kan slap, bener so warm. So warm, sa. Aduh, net leker asli terbaik. Langsung mati lagi. Ivan, kalau nggak
bukannya pindah ke kamar. Halo? Bisa bicara dengan Ivan? Dari siapa? Ini Ines. Ini Mbak Santi ya? Iya. Apa kabar? Baik, baik. Ivan lagi tidur. Mbak bangunkan sebentar ya? Jangan, jangan. Saya juga ingin bicara sama Mbak. Mumpung ada waktu. Tapi sebelum saya bicara, saya ingin menanyakan sesuatu sama Mbak. Sebenarnya, hubungan Mbak dengan Ivan itu seperti apa? Karena saya merasa Mbak begitu dekat. Sampai-sampai kalau saya telepon, selalu aja Mbak yang angkat. Emang Mbak udah tinggal di sana? Mbak memang sudah tinggal di sini. Dan soal hubungan Mbak dengan Ivan, tidak ada hubungan apa-apa, Nis. Hanya sekedar hubungan kakak dan adik, tidak lebih. Tapi saya selalu merasa Mbak adalah ancaman buat saya. Karena begitu dekatnya Ivan dengan Mbak, sampai dia selalu mementingkan kepentingan Mbak. Jadi saya... Itu hanya kebetulan saja. Kamu bisa ngerti kan? Ya, saya ngerti. Tapi... Mbak, saya nggak ada waktu lagi. Saya hanya ingin katakan, saya ingin kembali sama Ivan. Dan saya akan menceraikan suami saya dan kembali ke Indonesia. Kalau Mbak benar-benar nggak ada hubungan apa-apa sama Ivan, saya minta tolong Mbak agar Mbak jauhi Ivan, agar orang tua saya bisa menerima Ivan kembali. Mbak mau kan tolongin saya? Ya, Mbak ngerti. Dan Mbak akan lakukan apapun agar kamu dan Ivan bahagia. Saya nggak tahu harus melakukan apa lagi, Mbak. Selain menyuruh Mbak melakukan ini, saya minta bantuan Mbak. Tolong ya, Mbak. Mbak pasti akan membantu. Kamu jangan khawatir. Kalau gitu, Mbak harus pergi. Dan saya mohon, Mbak rahasiakan pembicaraan ini ya. Besok lusa saya akan pulang ke Indonesia. Tolong jangan katakan semua ini sama Ivan. Karena saya akan memberi kejutan. Oh ya, iya. Terima kasih ya, Mbak. Oh ya, iya. Siapa yang telepon? Ella, maaf, Mbak angkat soalnya tadi bunyi terus takut ganggu kamu. Nggak apa-apa. Kenapa, Ella? Nggak apa-apa. Dia bilang sih tadi nanti telepon lagi. Oh. Mbak ke bawah dulu ya, mau bikin susu. Ya. Van? Ya? Kalau Mbak mau bicara, kamu punya waktu? Bukannya dari tadi saya udah inisiatif ngajak kamu bicara. Ada apa? Setelah Mbak pikir-pikir, sebaiknya Mbak memang mengikuti kata-kata Mama untuk menikah dengan Idrus. Mbak merasa selama ini Mbak sudah mengecewakan Mama. Kamu sengaja bicara seperti ini untuk membuat saya berubah pikiran dan tidak mencintai kamu, iya kan? Oh bukan itu, Van. Mbak hanya... Saya tahu kalau ini hanya akal-akalan kamu aja. Karena kalau tidak, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Waktu Tante memaksa, kenapa baru sekarang setelah saya menyatakan cinta saya sama kamu? Kamu nggak adil, Shan. Kamu nggak seharusnya seperti ini. Saya nggak keberatan untuk mundur. Kalau emang kamu tidak mencintai saya. Tapi tolong, jangan mengorbankan diri kamu sendiri untuk orang yang tidak kamu cintai. Saya bisa berusaha untuk mencintai Idrus. Dia laki-laki yang baik. Udahlah. Tapi masalahnya kamu tidak mencintai Idrus, kan? Saya hanya ingin membahagiakan Mama. Dengan begitu, saya juga bisa ikut bahagia. Udahlah. Van, cepat atau lambat, saya harus menikah. Dan begitu juga dengan kamu.
Dan saya yakin kamu akan menemukan impian kamu dan menemukan orang yang sangat mencintai kamu. Dan dia akan kembali lagi untuk kamu. Tapi yang saya cintai adalah kamu, Shan. Bukan orang lain. Kamu mengatakan itu karena kamu terbawa suasana. Kamu ingin menolong saya. Bullshit! Kamu selalu berkata seperti itu. Menganggap cinta saya main-main. Nggak serius. Sekarang saya katakan, saya sangat mencintai kamu. Dan saya pun tahu kalau kamu merasakan hal yang sama. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai